Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Here we are as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years we all will be together, if the fates allow. Hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years we all will be together, if the fates allow. Hang a shining star upon the highest bough, and have yourself. Selamat pagi kasih Tuhan, Shalom, Shalom. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, sungguh luar biasa pada pagi ini saudara. Kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Kita percaya Tuhan di tempat ini. Yang percaya tolong lambaikan tangan, sekali beri kemuliaan bagi nama Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berada pada pagi hari ini bersama minta berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi yang luar biasa ini Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kebaikan Kau di depan kami Yesus. Pada pagi ini kami datang Tuhan untuk merayakan Natal yang luar biasa pada pagi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir tempat ini dan melawat setiap hati kami yang hadir pada pagi ini Tuhan. Tutup bungkus tempat indang darah-Mu Tuhan. Kami percaya bila Roh-Mu yang hadir tempat ini memberkati setiap ibadah dari awal pertengahan akhir ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau hadir. Dan ibadah pada pagi ini ibadah yang luar biasa.
dan hanya rohmu yang di tempat ini Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap yang terbaik pada bagian ini. Mari jemaat yang siap memuji sama-sama mari katakan amin. Haleluya. Mari siapkan hatimu pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Mari nyatakan yang terbaik. Berikan Haleluya. ucapan syukurmu. Karena kita tahu kasih Tuhan sungguh besar bagimu dan saya. Tidak ada kasih di dunia ini lebih besar daripada kasih Allah yang merelakan anaknya untuk lahir. Bagi setiap kita menjadi juru selamat bagimu dan saya. Yang setuju sama saya bilang amin. Amin. Mari Bapak Ibu angkat pujian ini. Seorang anak telah Lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas baunya, dan namanya pun disebut orang. Mari bersama angkat tinggi tanganmu berkata, penasehat ajaib. Amin. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bersama sambutlah Dia, Kristus Tuhan, Juru Selamat yang menyambut Juru Selamat dunia pagi hari ini. Berikan sorak-sorai dan tepuk tanganmu paling meriah buat Tuhan Yesus. Seorang anak lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan
Raja Mari sambut kedatangannya Bapak Ibu. Sambutlah Dia. Yesus Tuhan, Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara, saya undang sama-sama bangkit berdiri pagi hari ini. Mari dengan segenap hatimu angkat tanganmu tinggi dan bersama kita mau katakan, penasehat, oh penasehat ajaib, Allah yang berkuasa. Amin Tuhan, Bapa yang kekal, oh Raja damai, oh kau ku sambut, sambutlah Dia. Yesus Tuhan, oh, Juru Selamat dunia. Lebih lagi, lebih tinggi lagi, angkat tanganmu, agukan, katakan, penasehat ajaib, Allah yang terima kasih Tuhan. Bapa yang kekal, oh Raja damai, oh sambutlah Dia. Yesus Tuhan, oh Juru Selamat dunia. Mari yang percaya sama-sama angkat tangan kita mendengarkan penasihat ajaib. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia. Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia. Berikan tepuk tangan dan sorak-soraimu yang paling meriah buat penasehat ajaib kita. Yes. Haleluya. Haleluya. Oh, mari sembah Dia, Pak Saudara. Mari agungkan Dia. Lama shikira lama lama papa papa. Shira lama lama papa. Kasih Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Bersyukur Tuhan. Mau bersyukur Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Buat kasih-Mu Tuhan, buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Oh Allah yang perkasa Tuhan, Bapa yang kekal Tuhan. Haleluya.
Kita percaya Mbak Saudara, bahwa Tuhan ada di tempat ini Amin. dan sanggup melawan setiap Bapak Saudara. Amin. Kita mau menaik Natal pada pagi hari ini dengan suatu sukacita yang luar biasa, karena Dia lahir untuk kita, Mbak Saudara. Mari Mbak Saudara mengucap syukur dengan Tuhan. Mari katakan, Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik Tuhan. Mari saja Mbak Saudara mengangkat tangan tinggi-tinggi kiri kita dengan Tuhan. Kita mau sembah Dia. Iralah masyikiralah papa. Iralah masyikiralah papa. Iralah masyikiralah la papa. Inadakala la papa. Haleluya. Engkau yang Bapa yang kekal Tuhan, Allah yang perkasa Tuhan, Raja damai Tuhan. Haleluya. Mau sembah Kau Tuhan, mau tinggikan Engkau Tuhan. Engkau lahir untuk kami Tuhan. Haleluya. Mari agungkan Dia. Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik Tuhan. Mari sembah Dia, Pak Saudara. Mari agungkan Dia. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Karena kami tahu Kau lahir bagi setiap kami Tuhan. Membuktikan bahwa juru selamat kami ada. Juru selamat kami berkuasa atas hidup kami. Amin. Sebab itu mari lebih lagi angkat tanganmu, agungkan Dia Bapak Ibu bersama, katakan. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia. Amin. Bawa pengharapan bagi kita. Oh, terima kehidupan yang agungkan Dia, Juru Selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi. Oh, semua kami berterima
kasih Tuhan. Bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia. Bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang. One more time, Bethany dan Pasar, angkat tanganmu. Juru selamat, yes, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi man. Oh, Dia bawa keselamatan, bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Mari terima kehidupan yang kekal. Terima kehidupan yang kekal. Oh, yang percaya juru selamatnya ada di tengah-tengah kita, katakan amin. Tepuk tangan paling meriah, paling dahsyat buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Nah, yes. Kelahiran Tuhan yang terjadi tanggal 25 Desember Bapak Ibu. Hari ini kita percaya membuktikan bahwa kasih-Nya besar bagimu dan saya, amin. Merasakan kalau kasih Tuhan besar Bapak Ibu Saudara. Boleh angkat tangan kita saat ini merasakan kasih Tuhan besar. Tepuk tangan bisa lebih luar biasa, lebih dahsyat buat Tuhan Yesus. Yes. So kita memuji Tuhan, kita agungkan Dia, besarkan namanya pagi hari ini. Yes. Tidak ada yang berdiam diri, kita memuji Tuhan, katakan Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu
bahwa Yesus Raja. Mari semua, hey, bahwa Yesus Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Oh, mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Bapak Ibu siap? Mari rayakan. Yang siap merayakan, sorakan. Yes. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus saat ini. Siap? Bersama katakan. Dan nyanyi. Tepuk tangan lebih dahsyat buat juru selamat kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Masih ada sukacita pada bagi mbak saudara. Masih ada sukacita yang kita lambaikan tangan mbak saudara. Kita mau berjoget, kita bernyanyi bagi nama Tuhan. Amin mbak saudara. Sebab dia raja segala raja. Haleluya.
percaya saudara bahwa Tuhan adalah batu karang yang teguh. Kota benteng dan perisai yang teguh. Ada saudara, berikan sorak-sorai untuk nama Tuhan. Haleluya. Haleluya saudara. Kita mau beri yang terbaik aja beri saudara hari ini. Perisaiku, amin. Yang menakalahkan maut, penyelamat yang hidup, penyelamat yang bangkit dan hidup. Mari angkat tangan tinggi bersama kita kan. Angkat tangan tinggi untuk merintahkan semuanya. Kita percaya saudara, bahwasanya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat. Berikan sorak-sorai yang terpuji nama Tuhan. Perlindungan
Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk buat saudara, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Kita ada sembah dia dengan dia. Di persembahan terbaik melalui persembahan pada pagi ini kita berdoa. Terima kasih Yesus buat kasih dan kebaikan-Mu. Kami sudah sembah Engkau dengan Engkau Tuhan. Di persembahan yang terbaik melalui persembahan kami. Kiranya Kau memberkati setiap tangan dengan persembahan pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap usaha pekerjaan kami, semuanya Engkau memberkati. Semuanya hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap terbaik pada pagi hari. Hari sujudnya siap memberi sama-sama katakan. Amin. Puji Tuhan. Silakan menabur buat saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sementara bersama dijalankan Bapak Ibu Saudaraku, mari siapkan hatimu pagi hari ini untuk diberkati, ditanami lewat firman Tuhan dan melalui hambanya yang sudah disiapkan pagi hari ini. Kita percaya Bapak Ibu Saudara, kelahiran Yesus membuktikan kasih-Nya besar bagi setiap kita. Membuktikan bahwa Allah kita hidup. Kita punya pengharapan untuk menjalani hari depan kita. Sebab itu mari Bapak Ibu Saudara angkat pujian ini. Dengan hatimu kita berkata, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah. Sebab itu yang percaya, angkat tanganmu katakan, hanya Kau, amin, yang menjadi tempat jawaban. Katakan, hanya Kau tempatku berharap. Oh, terima kasih Tuhan. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau. Sebab itu berikan tepuk tanganmu yang paling meriah buat Tuhan Yesus pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Yes. Dan mari berkata, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Oh, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sebab itu saya rindu Bapak Ibu jemaat saja saat ini. Mari dengan segenap hatimu berkata, Kau telah cinta-Mu. Kau membayarku dan yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan
sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Dengan hatimu katakan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih tersedia bagiku. tersedia Oh, selamanya Kau ku cinta. mari angkat tanganmu dan katakan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sebab kami percaya hanya Engkau satu-satunya sumber pengharapan kami Tuhan. Bersama hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku dan berjalan. Kami tahu kami gak akan pernah goyah bersama Yesus. Takkan goyah, Oh, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagi selamanya. Selamanya Kau ku. Lebih lagi angkat kedua tanganmu tinggi Bapak Ibu Saudaraku, katakan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagi. Bersama katakan Bapak Ibu, selamanya Kau ku cinta. Selamanya, selamanya Kau ku cinta. Selamanya Tuhan, selamanya lagi katakan, oh selamanya Kau, selamanya Kau ku cinta. Kasih sorak-sorai yang terbaik hanya bagi Yesus pagi hari ini. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Biarlah pagi hari ini ajar kami untuk memaknai Natal dengan benar. Biarlah pagi hari ini kami datang bukan karena rutinitas sebagai orang Kristen, tapi memang benar-benar kami mencintai-Mu Tuhan. Tolong kami berbicara kepada setiap kami. Sebab tanpa Tuhan kami gak akan pernah bisa hidup. Tanpa Tuhan kami gak akan pernah bisa buat apa-apa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Ya. Oke, terima kasih. Disiapin kursi saudaraku ya. Tadi saya mau khotbah berdiri karena ini Natal jadi saya mau khotbah berdiri. Gak apa-apa Pak, ya sekali-sekali berdiri ya. Shalom saudara, apa kabar? Luar biasa ya, luar biasa. Wah, kayaknya harus dipaksa dulu.
Ya, coba tunjukkan muka yang luar biasa, saudara. Loh, ya kan Tuhan saudara kan luar biasa toh. Maksud saudara mukanya biasa-biasa. Hari ini momennya, saya mau cerita ya, sedikit aja. Sebelum cerita, selamat Natal saudaraku. Ya, selamat Natal. Nah saya cerita dulu, saya nggak nyindir ya saudaraku. Tadi karena saya kesini lewat sini itu kan, ramai sekali macet saudaraku. Lalu satu kali di perayaan gini, terus biasanya kan hamba Tuhan pulang dari gereja mau bubaran kan duduk berdiri di depan pintu lalu salamin jemaatnya ya. Nah ini momen Natal, dia berdiri, dia salamin saudaraku. Dia senang sekali. Karena biasanya kebaktian hanya separuh gedungnya penuh, ini karena Natal penuh semuanya sampai duduk di bawah-bawah. Dia salaman, terus dia ketemu ada satu jemaat Tuhan yang dia nggak kenal saudaraku. Lalu dia bilang begini saudaraku, selamat bergabung dalam tentara Tuhan. Wah saudaraku, lalu jemaat ini saudaraku merespon pendetanya, saya sudah bergabung Pak. Loh saya nggak pernah lihat kamu, saya agen rahasia. Saya agen rahasia. Jadi kalau pas apel besar dia datang saudaraku ya. Iya loh, saya lihat saudaraku tadi di katedral saudaraku itu parkir tuh sampai yang ke, kalau nggak salah itu yang sana itu loh, yang seberangnya Mina masih ke sana loh saudaraku. Luar biasa loh. Saya lihat di gereja-gereja kalau Natal penuh saudaraku. Tapi coba hari Minggu. Jangan jadi agen rahasia. Ya. Amin saudaraku. Firman Tuhan bilang loh saudaraku, firman Tuhan bilang loh, menjelang hari-hari kedatangan Yesus, jangan pernah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya, oke, nggak enak mukanya saudaraku ya, karena ada yang tersindir. Ya, saya kristal Pak, Kristen Natal pasti nongol. Ya, oke, hari ini saya langsung saja kasih judul khotbah adalah selalu ada pengharapan dalam Yesus. Yang percaya dengan saya katakan amin. Saudara percaya ada harapan di dalam Yesus? Saudara percaya? Oh, kurang yakin. Saudara percaya? Mari kita pulang. Loh kan saudara sudah percaya? Ya kan saudaraku, ngapain saya jelasin? Kan saudara sudah percaya kan bahwa ada pengharapan di dalam Yesus? Ya sudah, Pak Prima kita selesai ibadahnya Pak. Mereka semua percaya, haleluya, enggak saudaraku. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau berbagi sesuatu begini saudaraku. Saya coba ngerenungin Natal ini saudaraku, maka ada harapan di dalam Yesus. Natal itu adalah sebuah pengharapan yang pasti. Ayatnya Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. Nanti kalau kita baca ayat Yesaya ini saudaraku, Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. Ini sebenarnya tidak tertulis dengan jelas kata pengharapan. Tapi kalau saudara baca benar-benar, peristiwa ini adalah peristiwa pengharapan. Yuk kita buka di dalam Yesaya 60 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Kita buka Alkitab kita, ya mau Alkitab elektronik atau apapun kita akan buka. Di dalam Yesaya ayat 60 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Yesaya 60 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Ya, Yesaya 60 ayat pertama sampai yang ketiga. Sebenarnya saya tulis tapi saya tidak keluarkan saudaraku ya. Siapa tahu kan kalau yang sering ke gereja ya paling enggak seminggu sekali keluarlah. Ini siapa tahu yang setahun sekali ke gereja, waktunya buka Alkitab. Yesaya 60 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Yang sudah ketemu katakan amin. Saya baca ayat pertama, saudara kedua dan ketiga saya lagi ya. Demikian firman Tuhan, bangkitlah menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. 2. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat ini kalau saudara lihat boleh
boleh di PowerPoint saya? Nah, keluarkan. Nah, sebenarnya saya sudah tulis Pak Prima. Nah, di sini. Ya. Tapi saya sengaja nggak mau keluarkan. Ya, saya tertarik dengan kata ini saudaraku. Kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Sekarang pertanyaan kita begini. Apa definisi dari atau arti dari kata kegelapan atau kekelaman? Apa definisinya? Apa sih artinya? Ya, yang paling gampang adalah arti dari kegelapan itu adalah dosa. Ya, kenapa? Coba perhatikan baik-baik. Semua yang jahat, semua dosa selalu diidentikan dengan yang namanya gelap, hitam. Gak ada drama Yesus, ya Yesusnya pakai baju hitam, setannya pakai baju putih. Ya, walaupun setan di Indonesia ada yang pakai baju putih, saudaraku ya. Tapi logikanya, normalnya, setan tuh hitam gitu loh. Dihitam, pakai hitam, gelap saudaraku. Ya, makanya seringkali kalau kita ngomong ke anak-anak kita, kalau yang gak nurut, di tengah kegelapan terus kita bilang apa? Ada setan. Makanya jangan heran anak kita itu lebih peka setan daripada Tuhan. Kenapa? Karena kita ngajarnya salah. Setiap gelap, jangan situ, ada setan gitu. Jadi lebih peka setan daripada Tuhan, saudaraku. Betul loh itu. Saya lihat di anak sekolah minggu kami waktu Natalan, saudaraku. Ya, ada Yesusnya, orang Majusnya pakai jubah warna putih. Mereka langsung spontan bilang apa? Pocong. Saya bilang ini ibunya ini ngajarinnya enggak bener. Pocong katanya. Loh, makanya saya mau kasih tahu hati-hati saudaraku. Yuk latih anak kita supaya lebih kenal hadirat Tuhan daripada hadirat setan. Ya. Nah, kegelapan arti yang paling sederhana adalah dosa. Gelap saudaraku. Tetapi kalau kita mau belajar saudaraku, arti dari kegelapan, kekelaman dalam Yesaya 60 ayat yang kedua, itu artinya banyak saudaraku. Ketidaktahuan ya, lalu saudaraku kebodohan, duka cita, kejahatan, ketidakjelasan atau keadaan tidak dikenal. Saya mau kasih tahu saudaraku. Jadi kenapa dunia ini saudaraku gelap saudaraku? Karena dunia sedang ada dalam dosa yang luar biasa. Waktu saya merenungkan begini saudaraku, saya waktu merenungkan begini ya saudaraku. Satu hal yang saya dapatkan begini. Manusia sebelum jatuh dalam dosa, dia nggak butuh yang namanya pengharapan. Ya, saya mau kasih tahu. Manusia sebelum jatuh dalam dosa, dia nggak butuh yang namanya pengharapan. Pengharapan itu apa sih? Keinginan yang jauh lebih baik, betul nggak saudaraku? Saya mau kasih tahu, kita ini manusia kadangkala salah persepsi saudaraku. Kita kalau bicara pengharapan tuh pasti dalam kondisi yang tidak baik. Enggak. Kondisi baik saja kita juga butuh yang namanya pengharapan. Karena kita ingin jauh lebih baik. Apalagi dalam persoalan, dalam pergumulan, kita justru butuh yang namanya pengharapan. Tetapi saya mau kasih tahu saudara, waktu manusia sebelum jatuh dalam dosa, manusia tidak butuh yang namanya pengharapan. Dia bersama dengan Tuhan loh. Dia jalan sama Tuhan. Ini apa? Baik adanya. Setiap Tuhan ciptakan dialah selalu tutup dengan kata gini, ini baik, ini baik, ini baik, semuanya baik. Nah, saya mau kasih tahu, ketika manusia ada di Taman Eden bersama dengan Tuhan, manusia nggak butuh pengharapan. Kenapa? Karena semuanya baik. Karena semuanya ada bersama dengan Tuhan. Ketika sesuatu hidup dengan Tuhan, Sang Pencipta, saudaraku, dia nggak butuh yang namanya pengharapan. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, dia terpisah dari Tuhan. Dia ada dalam kegelapan dan dia butuh pengharapan. Loh, ketika manusia jatuh dalam dosa, dia itu sedang membelakangi Tuhan loh saudaraku. Dan hidupnya pasti gelap. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu sekalian, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau hidup kita jauh dari Tuhan, saya jamin hidupmu gak akan pernah baik-baik saja.
Makanya pesan saya hari ini di Natal ini saudaraku. Ayo hiduplah dekat dengan Tuhan. Amin saudaraku. Dekat sama Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Hidupmu akan jauh lebih baik dari hari ini. Nah saya kasih gambaran begini saudaraku. Ini bisa, Pak ini bisa maju. Sebentar ya. Ini mumpung Natal saudaraku. Ini bonus Pak. Saya khotbah bisa jalan Pak. Nah saya mau kasih tahu. Saya mau kasih tahu begini saudaraku. Tuhan itu terang. Amin saudaraku. Ketika manusia hidup di dalam terang, hidupnya akan jauh lebih maksimal. Hidupnya akan jauh lebih berkualitas. Coba perhatikan baik-baik. Kalau saudara bekerja di tengah terang, gambar atau apapun, pasti jauh lebih baik dari orang yang gambar di kegelapan. Setuju enggak? Harusnya hidup kita kalau di dalam Tuhan jauh lebih baik dari orang-orang yang enggak kenal Tuhan. Tetapi ketika manusia memberontak Tuhan, berdosa, itu bicara membelakangi Tuhan. Tuhan itu terang. Ketika dia membelakangi Tuhan, jangan heran hidup ke depannya akan gelap. Saya kasih gambaran, proyektor ini kan terang saudaraku. Dia keluarin sorot ke sana ya saudaraku. Dia terang. Makanya kalau saya berdiri begini saudaraku, gambarnya ada di sini. Ya maaf, perutnya one pack saudaraku. Di sini ya, ini sudah dikempesin nggak bisa loh. Harus diet saudaraku ya. Harus jaga makan Pak Prima. Jadi kalau ada makanannya dijagain saudaraku supaya orang lain nggak boleh minta ya. Nah saudaraku ini coba, betul kan? Ada di sini kan, terang karena di sini. Tapi coba di belakang saya gelap. Tapi kalau saya membelakangi Tuhan, saya berdosa. Belakang saya terang tapi depan saya gelap. Jangan heran hidup kita kalau kita jauh dari Tuhan, hidupmu akan gelap. Kamu nggak tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Makanya Alkitab bilang gini, kegelapan itu bicara ketidaktahuan. Kalau kita gelap, nggak tahu kan. Gelap kok. Coba tiba-tiba terus kita di ruangan yang kita nggak kenal terus tiba-tiba mati lampu. Saudara nggak tahu mana saklarnya, mana jalan keluarnya. Lalu apa saudaraku? Kebodohan. Orang yang hidup dalam kegelapan, jangan heran perbuatannya akan menghasilkan sebuah kebodohan. Ibu-ibu yang di sini berangkat pasti make up semua ya. Bahkan beberapa panggil make up artis. Saudaraku ya. Ya, saya mau kasih tahu, sehebat-hebatnya saudara make up, bahkan saudara seorang make up artis, muah saudaraku. Coba kalau make up di tengah kegelapan. Bagus gak kira-kira? Terus selalu saudara nyalakan lampu, suamimu langsung, sayang, kaget saudaraku. Ini istriku atau joker? Karena lipstiknya melebar kemana-mana saudaraku. Kebodohan, lalu apa lagi saudaraku? Bicara apa? Duka cita, kejahatan, ketidakjelasan. Jangan heran orang yang hidup dalam kegelapan, hidupnya gak jelas. Ini istriku atau istri orang ya? Oh istrinya orang dianggap istrinya. Karena gak jelas. Oh ini uangku atau uangnya orang. Karena gak jelas. Dianggap uangnya. Dan apa yang terjadi? Korupsi terjadi. Saudara, kalau orang hidupnya dalam kegelapan, dia gak jelas. Ya, nah kalau saudara perhatikan baik-baik, dari sini semuanya, ini saudaraku bicara apa? Keputusasaan. Kalau orang hidupnya dalam gelap, perhatikan baik-baik. Kalau saudara hidupnya dalam gelap, berjalan dalam kegelapan, terus gak tahu ujungnya seperti apa, lama-lama akan frustasi. Setuju gak saudaraku? Orang itu kalau berjalan dalam gelap, terus gak ada ujungnya, kita berjalan, kita berpikir kapan sampainya. Gak ketemu ujungnya, saya mau kasih tahu saudaraku. Sehebat-hebatnya saudara menghidupi kehidupan gelapmu, lama-lama saudara akan putus asa dan frustasi. Dan disinilah sebenarnya manusia butuh yang namanya pengharapan. Makanya saya bilang saudaraku, ketika manusia sebelum jatuh dalam dosa, dia nggak butuh pengharapan. Kenapa? Hidupnya terang, semuanya baik, dia bersama dengan Tuhan. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, dia hidup dalam kegelapan saudaraku, dia butuh pengharapan.
Karena sebenarnya begini, dengar baik-baik. Sesungguhnya manusia itu nggak suka gelap. Setuju nggak dengan saya? Buktinya apa? Nyepi. Ayo yang punya duit pasti ke hotel. Ya kan? Atau enggak jalan-jalan. Yang enggak punya duit, kamar kosnya atau kamarnya ditutup rapat supaya bisa nyala. Loh iya betul enggak ya saudaraku? Karena normalnya manusia enggak suka gelap saudaraku. Coba. Sekalipun saudara hidup dalam dosa. Kalau saudara benar-benar mau jujur dengan hatimu. Pasti di hatimu teriak. Kepengin bertobat. Kepengin kembali sama Tuhan. Karena sesungguhnya saudara diciptakan ada dalam terang Tuhan. Nah mari saya beritahu buat Sarah. Bahwa makanya saudaraku kalau orang hidupnya dalam kegelapan. Itu kalau enggak ketemu pengharapan. Ujungnya pasti keputusasaan saudaraku. Saya kasih contoh. Ini seorang, nah saudara tahu ini? Nah ini penjual itu saudaraku rujak cuka di depan saudaraku ya. Enggak, ini namanya Florence. Ini namanya Florence saudaraku ya. Saya jelasin aja deh. Nah ini nih ceritanya bagus. Satu kali Florence ini saudaraku ya. Saya bacakan karena kecil-kecil. Florence ini di tahun 1952. Dia ini perenang wanita luar biasa. Dia bilang begini. Dia berusaha untuk menjadi wanita pertama yang berenang melintasi terusan Catalina dengan jarak 26 mil, itu sekitar 41,8 kilometer dari Pulau Catalina mencapai daratan California. Renang loh saudaraku, 26 mil. 41,8 kilo saudaraku, itu berenang coba. Bahkan terus di situ dia bilang gini, Catherine berjuang melawan kabut tebal, dingin yang menusuk tulang, dan kadang-kadang beberapa hiu muncul. Renang terus ada hiu, itu hiu sungguhan. Yang kelihatan siripnya terus diangkat, wih sungguhan saudaraku. Kalau yang diangkat siripnya terus kosong kan ya gak apa-apa ya saudaraku. Ini waktu diangkat, sungguhan saudaraku. Maut loh tantangannya. Lalu saya kutip kata-katanya saudaraku. Dia 15 jam berenang, akhirnya dia nyerah. Kenapa dia nyerah? Saya garis bawahi. Catwick kecewa ketika mengetahui bahwa ia hanya tinggal setengah mil saja. 0,8 dia sudah finish. Harusnya itu saudaraku. Tapi dia sudah nyerah dulu. Lalu dia bilang begini. Ia menyerah bukan karena ia adalah seorang yang mudah menyerah. Jelas. Wong dia tekatin mau bikin rekor kok saudaraku. Bikin sejarah wanita pertama yang bisa berenang menyeberangi itu saudaraku. Dia bukan tipe wanita yang gampang menyerah. Lalu dia bilang begini. Tetapi karena tujuannya tidak dapat dilihat. Bukan cuaca yang menghentikannya. Ia berkata saya bukan mencari alasan. Tetapi jika saya melihat daratan. Saya tentu sudah dapat mencapainya. Dengar baik-baik. Saya mau bilang, tadi kan saya kasih gambaran. Orang kalau berjalan dalam kegelapan, terus gak tahu ujungnya, sehebat apapun Anda, pasti akan nyerah. Orang ini orang hebat saudaraku. Dia berenang, waktu dia mau lihat kabut gak jelas. Dia terus berenang, terus akhirnya dia nyerah. Kenapa? Karena dia lihat kok sepertinya laut ini tidak berujung. Dan waktu ini dia nyerah, dia tahu hanya tinggal 0,8 mil saja. 0,8 kilometer lagi dia sudah sampai garis finishnya. 2 bulan kemudian dia mencoba kembali. Dengan cara dia taruh tujuannya di pikirannya. Mungkin secara fisik mata dia nggak bisa lihat tujuannya. Tapi di mata pikirannya dia tahu tujuannya di sana. Dan akhirnya dia memecahkan rekor, saudara. Saya cuma mau bilang begini, saudaraku. Sehebat-hebatnya Anda menghidupi dunia ini, kehidupan kita. Kalau saudara nggak tahu ujungnya seperti apa, saudara akan nyerah. Makanya saya kasih judul, selalu ada harapan di dalam Yesus. Amin, saudara. Karena ketika saudara berharap sama Yesus, saudara akan tahu ujungnya. Saudara akan tahu ujungnya. Ujungnya apa? Yang paling sederhana adalah gampang.
ujungnya kalau saudara percaya Yesus, Alkitab bilang di kekekalan nanti saudara akan memerintah bersama dengan Yesus. Kita tahu ujungnya kok. Lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan, makanya saya bilang tadi kan saudara, kegelapan kalau nggak ditemukan pengharapan, ujungnya keputusasaan. Kenapa ada banyak orang bunuh diri saudaraku? Karena putus asa. Pernah dengar berita yang di Surabaya saudaraku, seorang mahasiswa yang sudah lulus perempuan, yang dia mati bunuh diri di mobil jazz, terus dia beli gas helium, ditaruh situ, terus dia kasih selang, ditaruh di kepalanya, terus dia tutup pakai plastik, terus diikat di lakban. Jadi selang sama ditaruh di ininya, terus ditutup lakban, tutup lakban, plastik terus dilakban. Gasnya dibuka, terus dia menghirup, dia mati. Yang mati ini bukan orang miskin. Wong dia punya mobil jazz, di Surabaya hidupnya di apartemen, keluarganya bahagia, keluarganya lengkap bagus. Tapi dia putus asa. Kenapa? Karena di tulisan surat wasiatnya kepada orang tua dan kakaknya, dia nggak punya pengharapan. Dan akhirnya dia putus asa, dia akhiri hidupnya. Kenapa hari ini banyak perceraian? Kenapa saudaraku? Karena mereka putus asa. Mereka merasa nggak ada harapan lagi di pernikahan ini. Ya sudah, mau gimana cerai? Sudah cerai saja. Saya mau kasih tahu saudara. Kalau saudara di dalam Tuhan, saudara akan selalu temukan pengharapan itu. Masalahnya saudara mau atau tidak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, survei membuktikan. Ya saya punya survei. Kalau saudara baca nanti aja ya saudaraku. Orang yang pesimis, yang gak punya harapan. Ini penelitian dokter sungguhan loh saudaraku. Saya gak buat-buat. Kalau orang yang pesimis, gak punya pengharapan, dia itu akan mempunyai pengalaman saudaraku ya. Saya garis bawahi ya. Bahwa orang-orang yang mengalami tingkat keputusasaan tinggi, mempunyai kemungkinan aterosklerosis atau penyempitan arteri 20% lebih besar dibandingkan orang yang optimis. Dengar baik-baik. Kita nggak usah lihat dari penelitian ini aja kita bisa tahu kok. Ada orang sakit divonis kanker. Sama-sama divonis kanker. Tapi ada orang yang bertahan hidup. Tetapi ada orang yang langsung cepat mati. Kenapa? Survei membuktikan. Yang membedakan adalah pengharapannya. Kalau orang sudah nggak punya pengharapan, ya sudahlah aku divonis kanker kok. Ya sudah wes, terima saja, cepat mati. Tapi ketika divonis kanker, dia masih berpengharapan, saya yakin saya masih bisa sembuh. Tuhan pasti tolong saya. Hidupnya jauh lebih panjang. Karena dia punya keyakinan, dia punya harapan. Saya mau kasih tahu saudaraku, manusia itu butuh pengharapan. Karena kita manusia yang berdosa. Dan pengharapan yang tidak mengecewakan, itu hanya di dalam Yesus Kristus. Kalau saudara lihat lagi ya, saya punya data statistik tahun 2012 di Amerika, saudaraku saya keluarin semua. Kalau ini saya bacakan ya. Angka perceraian telah naik 279% di Amerika di tahun 2012 loh ini. Saya percaya di tahun ini jauh lebih besar. 2,5 juta orang di Amerika bercerai setiap tahunnya. 50% pernikahan pertama, 60% pernikahan berikutnya. Kira-kira 19 juta orang dewasa mempunyai tingkah laku depresi. Tingkat bunuh diri di kalangan kaum muda telah naik 3 kali lipat, lebih besar dalam 35 tahun terakhir ini. Sehingga menyebabkan bunuh diri menjadi penyebab ketiga, terutama kematian. Jadi penyebab kematian di Amerika nomor 3 itu karena bunuh diri. Gak usah di Amerika. Coba lihat negara-negara maju. Jepang itu kurang apa coba? Banyak angka bunuh dirinya. Korea. Banyak artis-artisnya loh saudaraku. Dibully sedikit gak tahan, mati bunuh diri. Loh betul gak? Terkenal. Kaya. Cantik atau ganteng loh. Kurang apa coba? 1, kurang percaya Yesus. Ya kan saudara, ya kan saudaraku. Punya semuanya loh, tapi dia gak punya pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Makanya dia dengan mudah mengakhiri hidupnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, makanya saya menemukan sebuah
data, saya kutip dari sebuah buku saudaraku. Begini, seseorang sanggup hidup. Seseorang itu bisa hidup seperti ini saudaraku. Ini, 40 hari tanpa makan. Manusia 40 hari tanpa makan bisa. Buktinya siapa? Yesus. Puasa 40 hari 40 makan, 40 hari 40 makan. 40 hari 40 malam gak makan saudaraku. Mungkin saudara berpikir gini, itu kan Yesus Pak. Loh Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia kok. Gak usah Yesus. Teman saya seorang pendoa, pernah puasa 40 hari 40 malam. Saya belum pernah saudaraku. Dia gak makan, tapi minum. Itu dia bilang, di hari ke-20 itu sudah kayak mulai kayak halusinasi gitu loh saudara. Terus saya bilang, wih ketemu malaikat dong. Nah itu Pak, saya bingung itu malaikat apa-apa gitu. Tak bilang gak apa-apa, yang penting kamu gak ketemu malaikat pencabut nyawa. Kalau ketemu repot kamu ya. Benar loh saudaraku, itu bisa hidup. Tapi manusia saudaraku, 4 hari tanpa minum masih bisa hidup. Selebihnya itu gak bisa hidup. Kenapa? Kita pasti dehidrasi. Makanya minum yang beginian saudaraku ya. Memberikan apa gitulah saudaraku ya. Loh kenapa? Karena tubuh kita kan 2/3 dari tubuh kita itu cairan saudaraku. Makanya dehidrasi dan mati. Ya, lalu apalagi saudaraku? 4 menit tanpa udara. Manusia itu 4 menit tanpa udara masih bisa hidup. Gak usah dipraktekin sekarang. Ya habis ini sudah praktek coba. Jangan saudaraku. Boleh sih boleh. Yang penting bayar iuran mumbul dulu ya. ya. Supaya yang ngurusin gak repot saudaraku ya. Ini loh 4 menit tanpa bernafas masih bisa. Tapi dengar baik-baik. Manusia gak bisa hidup 4 menit tanpa pengharapan. Mungkin dia secara fisik masih hidup. Tapi sesungguhnya kematian sudah dimulai. Gak ada gairah, gak ada semangat. Kenapa gak punya pengharapan? Dan jangan heran. Kalau itu dibiarkan ujungnya, dia akan mengakhiri hidupnya. Nah kembali ke ayat ini saudaraku. Makanya manusia itu butuh yang namanya pengharapan saudaraku. Manusia itu butuh yang namanya pengharapan. Makanya kalau saudara lihat ya, ini ayat ini. Tadi kan kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Sekarang saya garis bawahi. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Coba bayangin ya, di tengah kegelapan, terus tiba-tiba ada secercah harapan, yaitu berupa terang. Kira-kira harapan saudara bangkit enggak? Wih, berarti di sana ada ujungnya. Dia akan berjuang ke sana. Kenapa? Karena dia lihat ujungnya saudaraku. Asik, kayaknya di sana ada orang tuh, di sana ada orang. Kita berjuang ke sana saudara. Tuhan itu baik loh saudara. Tuhan itu baik. Kita sudah memberontak sama dia. Tuhan ngerti. Kalau manusia jatuh dalam dosa dan gak punya pengharapan, dia akan mati. Makanya Tuhan berusaha sedemikian rupa memberikan pengharapan-pengharapan itu kepada kita. Salah satunya apa? Janji Tuhan. Di tahun kemarin kalau gak salah saya juga khotbah di sini saudaraku. 25 atau 24 itu saudaraku. Tahun lalu saya ngomong tentang janji Tuhan. Saya tanya saudara, Tuhan yang saudara sembah, itu Tuhan yang suka berjanji. Setuju enggak? Dia itu suka berjanji. Janji terus. Makanya kitabnya disebut kitab perjanjian lama dan perjanjian baru. Berjanji boleh enggak? Boleh dan harus. Berjanjilah. Yang enggak boleh itu kalau berjanji tapi enggak digenapi. Itu yang enggak boleh. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak kalau janji sama anakmu, genapi saudara. Kalau enggak itu berbahaya loh, itu bisa melukai anak-anak kita. Kita bersyukur saudaraku, Tuhan berjanji dan dia menggenapinya. Pertanyaan saya adalah begini, kenapa Tuhan suka berjanji? Kenapa Tuhan suka kasih janji? Sederhana jawabannya. Setiap janji yang dilepaskan buat orang yang menerimanya, pasti akan muncul pengharapan. Setuju enggak? Coba ketika saudara dalam pergumulan, butuh uang, terus tiba-tiba ada orang datang sama saudara. Bro, gak usah khawatir. Nanti kalau tender saya tembus,
nanti saya bantu kamu. Terus apa yang saudara alami? Kayak panas terus disiram air dingin tuh langsung ces. Puji Tuhan, ada yang mau bantu. Sudah dibantu belum? Belum. Tendernya aja belum lolos, saudaraku. Tapi saudara sudah kayak punya pengharapan kan? Yes, asik. Terus saudara berdoa buat dia. Saya mau kasih tahu. Kenapa Tuhan suka berjanji? Karena dia ingin membangkitkan harapan yang ada dalam hidup saudara. Dan puji Tuhannya, dia berjanji dan dia genapi. Dan Natal itu adalah salah satu penggenapan janjinya. Bahwa manusia butuh keselamatan, yes Tuhan kasih Yesus itu sendiri. Dan Yesus itu adalah pengharapan itu sendiri. Kolose 1 ayat ke-27 saudaraku. Kalau Tuhan ada di tengah-tengah kamu, maka Yesus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kata terjemahan bahasa Inggrisnya bukan Kristus di tengah-tengah kita, tapi Christ in you. Kalau Tuhan di dalam kita, itulah pengharapan akan kemuliaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, makanya sederhana. Apapun hari ini yang saudara alami, pastikan saudara hidup dengan pengharapan. Amin saudaraku. Nah kalau saudara punya pengharapan, taruh pengharapan kita hanya di dalam Yesus. Karena Yesus setiap apa yang dia janjikan, dia selalu genapi saudaraku. Dan janjinya gak pernah mengecewakan. Makanya dia berkata pengharapan di dalam Kristus Yesus itu gak pernah mengecewakan. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, makanya saya kasih bilang begini saudara. Nah ini saya kasih, ini fakta juga. Ini namanya tikus saudaraku ya. Jangan pikir marmut saudara, ini tikus ya. Nah ini nih, saya dengar baik-baik, ini ceritanya ya. Ini ada orang meneliti, seekor tikus dimasukkan ke dalam wadah air yang ditempatkan di dalam kegelapan total. Dan mereka ukur waktunya berapa lama hewan itu berenang. Sebelum akhirnya menyerah dan tenggelam. Saudara tahu nggak? Ternyata tikus ini hanya bertahan lebih dari 3 menit. Ya nggak baca 3 menit lah. Lebih dikit terus tenggelam dan mati. Dia berenang karena dia nggak lihat ujungnya karena gelap semua. Lama-lama dia nyerah. Lalu saudaraku, diadakan penelitian yang kedua dengan tempat yang sama air wadahnya. Tetapi tempatnya dikasih cahaya sedikit. Dan apa yang terjadi? Tikus itu bisa berenang 36 jam. Berarti 700 kali lebih lama. Saudara, kalau sudah ingin bertahan hidup, berjuang hidup, dan keluar sebagai pemenang, saudara mesti harus hidup dengan pengharapan. Tapi pengharapannya harus saudara gantungkan di tempat yang tepat. Namanya Yesus. Lewatin aja. Nah, ini ayat yang populer. Ibrani 6 ayat 19. Dia ngomong gini. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Sauh itu jangkar. Tahu ya saudaraku kalau kita naik kapal, ya kapal feri gitu kalau mau nyandar itu kan biasanya ngantri. Nah kalau dia nyandar, kalau dia nggak turunkan jangkarnya, dia itu lama-lama bisa orang Korea bilang kentir saudaraku. Itu apa hanyut gini loh, terus tiba-tiba jauh gitu saudaraku. Itu kayak gitu saudaraku. Supaya dia nggak ketarik ombaknya, dia turunkan jangkarnya. Blek. Diombang-ambing iya, dia goyang-goyang iya, tapi dia nggak kemana-mana. Dengar baik-baik saudaraku. Dunia ini akan mengombang-ambing hidup saudara. Tapi kalau saudara punya pengharapan yang kuat, itu seperti jangkar. Saudara boleh diguncang, tapi saudara nggak akan kemana-mana. Amin saudaraku. Itu sebabnya pengharapan itu seperti sauh yang kuat. Jangkar, kenapa bisa kuat? Alkitab bilang gini, dia dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saudara tabir, ini kan kalau terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, tabir itu adalah korden ruang maha suci. Ingat tabir itu disobek oleh Tuhan ketika Yesus bangkit di atas kayu salib, saudaraku, bangkit dari kuburnya. Alkitab bilang saudaraku, itu tabir langsung robek. Artinya apa saudaraku? Pengharapan di dalam Yesus itu dilabuhkan tuh sampai pada
ruang maha kudus yaitu ruang Bapa di sorga. Artinya gini saudaraku, kalau saudara berharap sama Tuhan, jaminannya adalah Bapa di sorga. Makanya pengharapan di dalam Yesus gak pernah mengecewakan. Kita lihat. Banyak orang takut, trauma untuk berharap. Karena takut kecewa jika harapannya tidak terjadi. Setuju gak saudaraku? Ada banyak orang itu gak berani berharap, kenapa? Karena takut harapannya gak terjadi. Saya mau kasih tahu. Kalau saudara berharap hanya untuk keinginan saudara, Tuhan pasti gak semuanya kabulkan. Makanya jangan heran orang kecewa. Tapi buat saya, berharaplah kepada Tuhan. Entah saudara dikabulkan atau tidak, berharap saja. Ya. Tetapi ayat ini saudara mesti harus tahu. Ayat ini saudara mesti harus tahu. Ini keren ayatnya. 1 Korintus 15 ayat 19. Dengan pengharapan dan pengharapan tidak mengecewakan. Wih, pengharapan itu gak mengecewakan. Tadi saya ngomong kan, kalau saudara berharap hanya demi keinginan saudara, saudara bisa kecewa. Karena enggak selamanya Tuhan kabulkan. Tapi firman Tuhan ngomong, dan pengharapan tidak mengecewakan. Kenapa tidak mengecewakan? Ini loh saudaraku, pengharapan yang tidak mengecewakan adalah saat kita mengharapkan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup saudara. Setiap saudara berharap apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup saudara, Tuhan pasti genapkan. Dan itu pasti tidak mengecewakan. Yuk kita belajar di sini yuk saudara. Kenapa enggak mengecewakan? Alkitab bilang karena kasih Allah telah dicurahkan. Saudara tahu enggak kasih Allah itu apa? Saudara tahu enggak kasih Allah itu seperti apa? 1 Yohanes 4 ayat ke-10. Bukan kita yang mengasihi Tuhan, tapi Tuhan yang lebih dulu mengasihi kita. Amin saudaraku. Jangan sombong. Saya mengasihi Tuhan. Enggak bisa. Kalau Tuhan enggak mengasihi saudara lebih dulu. Kita bisa mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Kalau itu tidak terjadi, maka saudara tidak akan pernah bisa mengasihi Tuhan. Saya tutup dengan ini saudaraku. Lewatin aja. Nah, saya tutup dengan ini. Saudara tahu ayat ini? 1 Korintus 13 ayat yang ke-13 dia ngomong gini. Demikian tinggal ketiga hal ini. Yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah apa? Kasih. Dengar baik-baik. Kalau saudara perhatikan di dalam Alkitab, kalau bicara pengharapan selalu ada kaitannya dengan iman. Kalau pengharapan saudara nggak ada kaitannya dengan iman, itu namanya optimis, bukan pengharapan. Apa bedanya optimis dengan pengharapan? Sederhana. Optimis itu hanya menyentuh psikologi saudara. Tapi yang namanya pengharapan dengan iman, itu faktornya adalah teologis. Pengharapan saudaraku, tanpa Tuhan namanya optimis. Ukurannya apa? Kemampuan kita. Saya bisa nih, saya sanggup, saya pasti bisa. Itu optimis. Tapi yang namanya pengharapan ukurannya apa? Dengan Tuhan saya bisa. Wah, kayaknya nggak bisa, tapi dengan Tuhan bisa nih. Makanya saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau saudara ingin berharap di dalam Tuhan, pengharapan saudara ketemu Tuhan Yesus dan tidak mengecewakan, saudara harus mengaplikasikan tiga hal ini. Pengharapan, iman, dan kasih. Itu harus kita hidupi. Apa maksudnya? Ini dia. Ya. Pengharapan itu seperti tujuan, destiny. Coba yang di sini berharap kan pasti punya jelas kan? Apa yang saudara harapkan jelas kan? Saya berharap tahun depan saya akan jauh lebih baik dari hari ini. Loh jelas betul gak ya saudaraku? Itu jelas, itu tujuan. Pengharapan itu harus jelas, gak abstrak. Kamu berharap apa? Aku pokoknya berharap. Berharap apa? Ya pokoknya berharap. Itu bukan berharap namanya. Saudara gak ngerti yuk.
Kalau berharap itu tahu, saya berharap hubungan keluarga saya, pernikahan saya jauh lebih baik dari tahun ini. Oh itu berharap saudaraku. Itu tujuannya. Nah untuk sampai ke tujuan kita butuh yang namanya kendaraan. Yaitu iman. Saudara tahu tujuan? Saudara mau ke Living Word. Tapi kalau saudara nggak punya kendaraan, saudara nggak akan ke sana. Betul nggak saudara? Tapi kalau saudara punya kendaraan dan saudara nggak tahu tujuannya, saudara muter-muter di situ. Makanya nggak bisa dipisahkan yang namanya iman dan pengharapan. Ibrani 11 ayat 1 ngomong, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kenapa berani saudara sampai berharap sama Tuhan? Kenapa saudara punya iman tentang pengharapan kepada Tuhan? Apa dasarnya? Dasarnya satu, Tuhan itu sendiri. Kenapa Tuhan? Karena dia punya dua atribut yang tidak mungkin tergantikan. Makanya kita mempercayainya. Apa itu? Tuhan kita yang kita sembah, itu Tuhan penuh kasih. Dan yang kedua, Tuhan itu penuh kuasa. Betul nggak saudaraku? Kenapa saudara sampai berani beriman? Kenapa saudara beriman luar biasa bahwa Tuhan sanggup? Karena dua hal ini, Tuhan penuh kasih dan Tuhan penuh kuasa. Itu kalau disederhanakan, penuh kasih bicara Tuhan mau, penuh kuasa bicara Tuhan mampu. Coba bayangin ya Tuhan yang saudara sembah, itu hanya penuh kasih tapi nggak penuh kuasa. Coba penuh kasih terus, Tuhan aku dalam pergumulan, nggak apa-apa yang penting aku sayang kamu sudah. Tuhan tapi nggak apa-apa udah aku sayang kamu. Ketolong nggak saudaraku? Enggak. Tapi coba bayangin ya, Tuhan penuh kuasa tapi nggak punya kasih. Babak belur hidup kita. Saudara nggak saat teduh, nggak saat teduh, petir, dier, gosong. Saudara datang ke bakti, wah ini cuma datang Natal doang, jadi kodok. Saudara, kalau Tuhan berkuasa loh, nggak punya kasih loh, hidup kita babak belur. Tapi luar biasanya Tuhan yang kita sembah, dia penuh kasih dan dia penuh kuasa. Dia mau tolong kita dan dia mampu tolong kita. Coba bayangin kalau Tuhan mau tolong tapi nggak punya kemampuan untuk menolong. Terus Tuhan tolong dong, aku sih kepengen tolong kamu. Tapi sorry ya aku nggak mampu. Terjadi pertolongan nggak? Enggak. Atau Tuhan punya kemampuan tapi nggak mau tolong saudara. Tuhan tolong dong, kecil buat saya. Tapi sorry ya aku nggak tolong kamu. Nggak terjadi pertolongan. Makanya kita bersyukur. Kita beriman sama Tuhan yang punya dua hal. Dia mau tolong kita dan dia mampu tolong kita. Nah, yang namanya tujuan, kendaraan sudah ada. Kendaraan butuh yang namanya bahan bakar. Bahan bakar kita apa? Iman kita bahan bakarnya apa? Firman akan Kristus, iya. Tapi kita ingat, bahan bakar yang membuat kita berharap dan beriman sama Tuhan. Karena kasih Tuhan. Loh, kasih Tuhan buat kita itu totally diberikan sama kita. Coba perhatikan baik-baik. Di sini ada kan datang pasangan-pasangan nih. Coba tanya, sayang kamu beneran cinta sama aku? Sungguh dah? Gitu tanya, sayang bener dah? Terus lalu kalau pasanganmu bilang gini, benar buktinya semuanya aku serahkan padamu. Mobil atas namamu, apartemen atas namamu juga, rekening atas namamu juga, semuanya atas namamu semua. Saya mau kasih tahu, dia belum 100% mencintai saudara. Loh kok bisa? Dia masih punya nyawanya. Loh iya kan? Tuhan mencintai kita totally. Semuanya diberikan habis termasuk nyawanya. Kalau sampai saudara tanya Tuhan lagi, Tuhan mana cintamu padaku? Terus Tuhan gak bisa ngomong, terus aku mau ngomong apa? Semuanya udah aku kasih termasuk nyawamu. Harusnya begini, setiap kita jatuh, setiap kita terpuruk dan butuh pengharapan. Saya mau kasih tahu, ingat bagaimana kasih Tuhan dalam hidupmu.
maka imanmu akan bangkit. Saya tutup ya, jangan bosan. Jangan bosan dengan kesaksian saya. Saya itu sekarang punya batu peringatan. Orang Israel itu kan punya batu peringatan dan saya punya. Setiap tanggal 21 Desember itu, waduh jadi momen buat saya yang mengharu biru, saudaraku. Ya, karena momen itu di mana Tuhan tolong kaki saya, saudaraku. Jadi setiap kali, ini pergumulan besar buat saya. Lalu Tuhan tolong dengan caranya yang ajaib. Setiap saya punya persoalan, saya langsung ingat batu peringatan saya, kaki saya. Saya selalu bilang begini sama istri saya. Yang besar saja, yang di luar kemampuan kita, Tuhan tolong. Apalagi yang ini, kecil buat Tuhan. Itu iman langsung bangkit. Jangan pikir pendeta itu imannya kenceng terus. Enggak, saudara. Ada kalanya kita lemah, tapi enggak boleh berlarut di situ. Putuskan untuk bangkit. Kemarin anak saya masuk kuliah, saudaraku. Itu juga pergumulan berat, saudaraku. Wah, luar biasa. Saya bilang sama istri saya dan anak saya. Kalau Tuhan bisa tolong papa, Tuhan bisa tolong kamu. Dan Tuhan buka jalan luar biasa. Akhirnya dia kuliah dengan kualitas yang terbaik. Makanya saya mau kasih tahu saudaraku. Apapun yang hari ini saudara sedang gumulkan dan harapkan. Taruh harapanmu di dalam Yesus. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Saya tutup dengan ayat ini. Ingat Yeremia 5. Diberkatilah orang yang mengandalkan apa? Tuhan. Ternyata enggak cuma mengandalkan Tuhan. Dan yang menaruh harapannya di dalam Tuhan. Ada banyak orang mengandalkan Tuhan, tapi enggak pernah berharap sama Tuhan. Berkatmu enggak lengkap. Kalau saudara ingin lengkap berkatnya, andalkan Tuhan dan taruh pengharapan saudara, keinginan saudara di dalam Tuhan. Maka kalimat selanjutnya, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Akarnya akan merambat, hidupnya akan kuat, dan dia akan berbuah, dan dia tidak akan pernah layu terhadap terik matahari yang menghantam hidupnya. Apapun pergumulanmu hari ini, ayo taruh harapan kita di dalam Yesus. Karena di dalam Yesus tidak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat Natal. Ayo kita berdoa. Pemain musik boleh. Saya tahun lalu juga ngomong. Ya, saya ingetin lagi. Saudaraku, sambil pemain musik. Nyanyi yang tadi, yang refnya aja, yang sebelum firman. Ya, saudaraku, saya sekali lagi ya, ini kan khotbah saya terakhir di tempat ini untuk tahun ini. Ya Pak Prima ya. Mumpung di sini saya pesan. Saya nggak pernah nakut-nakuti saudara. Tahun depan, tahun 2024, keadaan tidak akan semakin baik. Karena firman Tuhan yang bilang, di hari-hari terakhir akan datang masa yang Natal kelahiran Yesus. Tuhan punya maksud. Tanggal 25 kita merayakan Natal, khotbah-khotbahnya apa? Pengharapan. Lalu apa? Tuhan genapi janjinya. Tuhan yang saudara sembah namanya Immanuel. Artinya apa? Allah beserta dengan kita. Seminggu kemudian kita masuk tahun baru. Yang saudara tidak tahu apa yang terjadi di depan. Makanya Tuhan tuh sudah bekelin saudara sebelum memasuki tahun baru. Bahwa akulah Allah Immanuel. Allah yang menyertai saudara. Tuhan Yesus memberkati yuk. Mari nyanyikan pujian ini saudaraku. Makasih Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. hanya Kau Tempatku berharap. berjalan. Ini doa kami Tuhan. Hanya Kau Tempatku berharap. Berjalan
bersamamu, ku takkan goyah sebab tangan kasih-Mu. Tuhan, hamba-Mu berdoa memberkati seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini. Hamba-Mu tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Tapi kami tahu Tuhan yang kami sembah itu adalah Tuhan yang maha tahu. Engkau yang selalu memberikan pengharapan dan pengharapan itu enggak pernah mengecewakan. Bagian kami adalah selalu mengandalkan Tuhan, melekat sama Tuhan dan menaruh harapan kami hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati jemaat-Mu. Mari siapkan jemaat-Mu untuk memasuki tahun depan. Tahun yang tentunya tidak akan semakin mudah. Tapi kami percaya kami berjalan dengan gembala agung kami namanya Yesus Kristus. Kau yang akan menuntun setiap kami ya Tuhan. Bagian kami harus mendengar suaranya, melihat arahannya. Sehingga kami mencapai apa yang Tuhan mau. Tuhan, hamba-Mu berdoa memberkati seluruh sidang jemaat-Mu. Berkati mereka Tuhan. Berkati mereka. Jagai mereka. Mereka adalah kepunyaan-Mu ya Tuhan. Bahkan di tahun-tahun yang sulit Tuhan memberkati berlipat-lipat. Supaya mereka diberkati untuk jadi berkat buat banyak orang. Sehingga mereka menjadi terang-terang itu Tuhan. Yang datang ke dunia yang gelap dan memberikan pengharapan. Karena Kristus Yesus ada di hati mereka. Kristus Yesus ada di hidup mereka. Berkati mereka semua Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati saudara. Silakan duduk Pak Saudara. Ya. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Ya. Puji Tuhan Pak Saudara, firman Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini menguatkan kita semuanya yang hadir pada pagi hari jelas hari ini. Kita ada firman Tuhan, kita yang persembahan yang kedua, kita mari berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu sekali lagi. Sungguh luar biasa Tuhan. Oleh firman sampaikan di hamba-Mu. Biarlah setiap pengharapan kami hanya pada-Mu Tuhan. Dan kami percaya kalau Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Natal pada tahun ini Tuhan, kami percaya ada suatu hal yang Tuhan taruh dalam kehidupan kami. Yaitu pengharapan yang luar biasa Tuhan bersama dengan Engkau. Dan kami percaya Tuhan, Engkau telah tolong kami di tahun 2023. Engkau juga akan tolong dalam 2024 Tuhan. Dan kami punya yaitu pengharapan yang kuat dengan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan firman-Mu. Berkati terus hamba-Mu Tuhan bahwa kita di Suryo tambah-tambahkan hikmat Tuhan dalam kehidupannya. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya Tuhan. Pakai terus kehidupan untuk melayani Engkau lebih dan lebih lagi Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan sebenarnya dengan persembahan Tuhan, hanya kamu berkati sekali tangan dengan persembahan pada siang hari ini. Kami percaya usaha pekerjaan kami semuanya kamu berkati. Semua untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap yang terbaik pada siang hari. Mari jemaat yang siap bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan menabur Pak Saudara terus memberkati. Terima kasih atas pelayanannya Bapak dan Saudara dan memberkati. Ya, sampai didedarkan kita dengan pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati.
Saudara. Kami mau sambut mungkin ada yang baru pertama kali hadir Pak Saudara. Tamu. Pada pagi hari ini. Kami sambut mungkin yang baru pertama kali hadir Saudara. Bisa lambaikan tangan Pak Saudara. Baru Selamat pertama kali datang. hadir, puji Tuhan. Shalom, memberkati. Ada lagi. Shalom, puji Tuhan memberkati. Mungkin ada tamu, jemaat tamu dari luar Denpasar, adakah? Boleh lambaikan tangan. Yang liburan mungkin. Yang liburan, Oke, ya. Ya, saya tambahkan kembali Pak Saudara, mengingatkan kembali besok tanggal 31 tetap ada ibadah Pak Saudara, cuma jamnya berbeda. Satu kali ibadah untuk jam 10 pagi. Ya, nanti disambung lagi malamnya jam setengah 9 pagi. Setengah 9 malam ya. Setengah 10 malam. Di tempat ini saudara kita mau ibadah tutup tahun di tempat ini saudara. Tetap berarti ibadahnya tetap 2 kali cuma jamnya berbeda. Jam 10 pagi sama jam setengah 10 malam. Ya. Saya mohon kehadiran saudara, kita mau bersuka bersama di tempat ini untuk akhir tahun 2023 menyambut tahun 2024. Ya, puji Tuhan, saya ajak untuk bangkit berdiri semuanya. Kita akhiri pada siang hari ini. saya bersuka cita lebih dahsyat lagi pagi hari ini Bapak Ibu. Menyambut kelahiran Tuhan Yesus kita yang ajaib. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Yes. Mari bertepuk tangan Bapak Ibu Saudaraku. Yes. Bapak Ibu Saudaraku, dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian. Bagi siapa? Yes, mari lambaikan tanganmu Bapak Ibu berkata, Gloria, muliakan Tuhan, Gloria, muliakan Bapak Ibu Saudaraku katakan tinggi-tinggi. Yes. Tentang Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga Dia. Mari lebih lagi jemaat Bethany dan Pasar. Gloria, muliakan Tuhan. Oh Gloria, Gloria, muliakan Tuhan. Yes, kita menyambut Raja Dunia sudah lahir. Kita percaya pengharapan, kekuatan, keselamatan hanya dari Yesus. Haleluya. Woo. Come on. Lebih lagi. Saya minta Bapak Ibu jemaat saja lambaikan tanganmu. Lebih lagi. Lebih tinggi lagi Bapak Ibu. Yes, kita puji Yesus saat ini. Muliakan Tuhan. Come on. Gloria. Muliakan Tuhan. Gloria.
terima kasih Tuhan buat serangkaian ibadah pada siang hari ini. Kami percaya Tuhan berkat melimpah untuk mereka semuanya yang hadir pada siang hari ini. Tuhan, kami percaya kabar Natal disampaikan pada firman disampaikan pada siang hari ini. Kami percaya ada satu pengharapan yang luar biasa yang kami dapat Tuhan. Dan kami percaya apapun yang jadi pergumulan Bapak Saudara pada siang hari ini, kami percaya Engkau sudah menolongnya Tuhan. Dan ada yang sakit Engkau sudah sembuhkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir pada siang hari ini. Kami percaya selama seminggu depan seminggu yang penuh berkat, seminggu yang penuh mujizat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ada pengharapan dalam kehidupan kami dengan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati surah pelayan-pelayan-Mu yang melayani Engkau pada siang hari ini. Kami percaya usaha pekerjaan mereka semuanya Tuhan Engkau memberkatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami berdoa untuk kota Denpasar ini Tuhan. Kami percaya hari ini yang mereka merayakan semua Natal Tuhan Engkau memberkatinya Tuhan. Ada damai sejahtera di kota ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan sebentar kami akan pulang. Dan yang memberkati setiap kami yang akan pulang dari Tuhan tempat ini. Saya mengajak Bapak Saudara mengangkat tangan tinggi-tinggi dengan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajahnya kepada memberi engkau damai sejahtera. Mari pulang. Nama berkat dari satu nama Yesus Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan tahun. Oh, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan one more time. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year and Happy New Year and Happy New Year. Yeah. Mewakili Gembala Sidang dan semua pengerja, kami mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Sampai ketemu di tanggal 31 di tempat ini Bapak Ibu Saudaraku.